Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan dimanapun saja berada. Pada saat hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah program dan kesempatan yang sama di dalam sebuah perenungan firman Tuhan, sebuah inspirasi berdasarkan firman. Saudara, satu kali ada kegiatan komunitas sebuah gereja, saudara. Mereka mengadakan kegiatan untuk memperingati Paskah. Diadakan lomba pada waktu itu, saudara. Lomba ini aneh, saudara ya. Lomba ini aneh, yaitu untuk mengambil sesuatu bola, mengambil bola pingpong, tapi tanpa harus menyentuh bola itu sampai bola itu keluar, saudara. Bola pingpong itu ditaruh di dalam sebuah gelas, di dasar gelas, kemudian disuruh mengambil tanpa harus menyentuh untuk mengeluarkan bola pingpong itu. Banyak sekali ya pemuda-pemuda pada waktu itu ikut lomba, saudara ya. Diberikan estimasi waktu beberapa saat, dan ketika waktu lewat itu akan tereliminasi. Dan akhirnya mereka banyak yang gugur, saudara ya, karena mereka sudah berupaya ya, ada yang berupaya untuk meniup sekencang-kencang dan sebagainya, tetapi bola itu tidak juga keluar, saudara ya. Sampai beberapa saat kemudian ada seorang pemuda pada waktu itu, dia tuh datang dengan membawa botol air minum, saudara ya. Botol air minum, nggak tahu itu untuk apa, saudara, tapi dia datang pada waktu itu serta-merta ketika dia pada satu tempat di mana dia akan mengikuti lomba itu, kemudian dia membuka tutup botol itu, saudara, dan dituangkanlah air aqua itu di dalam gelas itu, saudara ya, sampai akhirnya itu melimpah, sampai akhirnya itu meluber, dan kemudian bola pingpong yang berada di dasar itu terangkat dan keluar, dan akhirnya pada waktu itu panitia lomba memberikan satu kemenangan bagi pemuda itu. Saudara, kalau saya berpikir, kalau saya berkaca, saudara ya, kehidupan setiap kita, seorang Kristen itu seperti itu, di dalam konteks rohaninya seperti itu, saudara ya. Bagaimana seringkali kita tuh terkungkung, kita tuh terkondisikan dengan hal-hal seperti itu, saudara ya. Seperti bola pingpong yang berada di dalam sebuah wadah ya, di dalam sebuah wadah, sebuah gelas, saudara, terhimpit ya, terkondisikan seperti itu, tidak bisa apa-apa, saudara. Tetapi yang menjadi dasar daripada setiap saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita tuh menyikapi ketika kita diberhadapkan seperti itu, saudara. Bagaimana kita tuh harus bisa keluar dari permasalahan seperti itu. Kadang-kala, saudara, setiap kita meratapi kemudian saat seperti itu, kita tuh istilah itu kalah dengan nasib. Bahkan ujung-ujungnya, saudara, kita tuh menyalahkan Tuhan. Tetapi harus kita lakukan, saudara. Mari saudara saya memiliki satu kehidupan yang selalu, saudara, memiliki satu pengharapan, dan kita memiliki satu semangat bagaimana kita tuh bisa keluar daripada masalah yang kita hadapi. Contoh yang sederhana tadi, saudara ya, bola pingpong itu tidak akan keluar, saudara, kalau tidak, saudara, diisi ya, dipenuhi dengan air oleh pemuda tadi, saudara, digerojok dengan air oleh pemuda tadi sampai meluber. Sama halnya kita, saudara, kalau kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak akan pernah keluar dari permasalahan yang ada ketika kita tidak diisi dengan kekuatan daripada firman, kekuatan Allah itu untuk memenuhi hidup kita. Kita, saudara, istilahnya itu kalau kita memberikan hidup kita dipenuhi dengan firman itu, saudara, sehingga apa, saudara, ada satu kekuatan, ada satu kuasa yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa melepaskan kita dari segala persoalan dan permasalahan hidup yang kita alami. Saudara, tegas firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saudara ya, dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan, kalau dalam bahasa Jawa dikatakan godaan, saudara. Manusia hidup tidak lepas dari segala persoalan dan godaan yang kita alami, saudara, di sekitar kita, di kiri kanan, bahkan kita terkungkung dalam godaan-godaan yang ada. Godaan mata kita, saudara, godaan mata kita, godaan pikiran kita, godaan perasaan kita, dan godaan apapun di sekeliling kita tuh, saudara, kita terkondisikan seperti itu. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, saudara, bagaimana kita tuh bisa mengantisipasi, bagaimana kita tuh bisa berbuat sesuatu untuk setiap godaan, untuk setiap permasalahan yang kita hadapi itu, saudara. Tegas tadi, saudara, seorang pemuda, kenapa dia bisa mengeluarkan bola pingpong di dalam dasar daripada gelas, saudara?
Karena air yang dia guyurkan, air yang dia gerojokkan, saudara, air yang tertumpah, yang memenuhi gelas itu, sehingga itu bola pingpong itu terangkat dan akhirnya keluar dia sebagai seorang pemenang. Sama halnya kita, kenapa kita bisa keluar dari permasalahan tanpa, saudara, kita tuh menyakiti hati Tuhan, tanpa kita tuh bisa, istilahnya seperti tadi, saudara, kita bisa mengeluarkan bola pingpong tanpa menyentuh. Kenapa kita bisa keluar dari para permasalahan tanpa kita bisa menyakiti hati Tuhan, tanpa hidup kita tuh tercemar dengan segala hal-hal yang berseberangan dengan perintah Tuhan. Saudara, kalau kita memberikan hidup kita dipenuhi dengan kuasa firman, digerujuk, saudara, diguyur dengan istilahnya dengan apa, firman itu, saudara, yang memenuhi hidup kita sampai kita tuh terpenuhi, hidup kita terpenuhi dengan firman itu, otomatis, saudara, kita akan keluar, saudara, menjadi seorang pemenang. Karena apa? Kita ada satu kekuatan firman yang mendorong kita, yang memberi kekuatan itu supaya kita keluar dari permasalahan yang ada itu. Saudara sadari, saudara, hidup ini penuh dengan cobaan. Tegas firman Tuhan katakan kita tuh penuh dengan godaan apapun juga, saudara. Godaan mata kita, saudara. Seringkali, saudara, kita tergoda dengan mata kita, ya, bapak-bapak, seringkali tergoniskan dengan godaan mata kita, melihat sesuatu, kemudian mengingat sesuatu. Bahkan seringkali juga kita jumpai, saudara, orang-orang yang suka matanya itu tertuju pada film-film porno, internet ya, yang sifatnya ya menggoda seperti itu. Hati-hati, saudara. Dan juga, saudara, kalau kita sudah terkungkung seperti itu, kalau kita tidak mau dipenuhi dengan firman yang ada dalam diri kita, maka kita tidak dapat keluar dari permasalahan hidup yang kita alami, permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebagai misal, saudara, terkungkung dengan gambar-gambar porno, ya, terkungkung dengan situs-situs yang sifatnya tuh, istilahnya tuh situs-situs yang sifatnya tuh porno dan lain sebagainya, saudara. Atau, saudara, ya, mungkin kita terkungkung dengan tergoda dengan perasaan kita, hati kita penuh dengan kepahitan dengan siapapun juga, saudara. Mungkin saudara kita, mungkin mertua kita, istri kita, anak kita, dan sebagainya. Mungkin terkungkung dengan itu, saudara, yang kita tidak bisa keluar dari permasalahan itu sampai berlama-lama, saudara. Karena apa, saudara? Kita tidak memberikan hati kita dipenuhi dengan firman yang sedang kita terima, saudara, ya. Contohnya, kalau seorang hamba Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, kemudian perasaan kita berkata, kok enak mengasihi musuhku, padahal dia kan sudah menyakiti hatiku. Siapapun juga, kok enak mengasihi mertuaku sudah berubah seperti ini, selalu menyalahkan aku, selalu menghimpit aku, dan sebagainya. Saudara, percayalah, saudara dan saya tidak akan bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi kalau hidup kita tidak dipenuhi dengan firman, saudara. Seperti bola pingpong tadi yang berada di dalam dasar gelas, saudara, dia tidak akan bisa keluar tanpa bisa menyentuh, tanpa disentuh, saudara, tidak bisa keluar kalau tidak dipenuhi dengan air. Sama hanya kita, saudara dan saya, kita tidak akan pernah bisa keluar dari permasalahan hidup apapun yang kita alami kalau kita tidak dipenuhi dengan firman dan tidak memberi hidup kita itu dipenuhi dengan firman itu, saudara. Sadari, saudara, mari berikan hati kita, berikan hidup kita untuk dipenuhi dengan firman, supaya apa, saudara? Kita bisa keluar dari permasalahan dan persoalan yang kita alami, ya, kepahitan. Kemudian kalau kita mau dipenuhi dengan firman, maka firman itu yang menjadikan kekuatan kita, dan kita akan bisa melangkah untuk menghadapi segala sesuatu. Tidak ada kepahitan lagi, tidak ada iri hati lagi, tidak ada kebencian, tidak ada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran ngeres, tidak ada perkara-perkara perbuatan selingkuh dan sebagainya, apalagi menjadi pelakor, apalagi menjadi istilahnya tuh berbuat yang tercela dan sebagainya. Saudara sadari, tegas, saudara, dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Jelas, saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita secara pribadi untuk permasalahan yang kita alami, kalau kita sudah masuk pada satu dasar di mana, saudara, kita terkungkung dengan segala, terkondisikan dengan segala hal-hal, saudara, yang menghimpit kita, ya, dengan istilahnya perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Allah, kemudian sikap kita, kemudian saudara mungkin sudah berkata, Tuhan, aku mau supaya aku menjadi orang yang lembut, yang sabar dan sebagainya. Bagaimana mungkin, saudara, kalau saudara berkata demikian, tetapi hati saudara tidak mau dipenuhi dengan firman, tidak mau dipenuhi dengan kuasa Allah, roh Allah yang ada di dalam hidup saudara. Saudara tetap membiarkan diri dengan pola pikir saudara secara pribadi yang saudara munculkan untuk melakukan, untuk bisa keluar dari permasalahan ada. Tegas firman Tuhan tadi katakan apa? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Di mana ketika kita berharap pada Tuhan, di mana ketika kita ada sesuatu hal yang menekan kita, ya saudara, yang menyerang kita, maka berlarilah kepada Tuhan. Kenapa? Dikatakan apa? Dialah tempat perlindungan dan dialah kekuatan, Alkitab mengatakan. Dan dikatakan saudara, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti, itu membuktikan saudara, di luar Tuhan, di luar Kristus, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka apa yang kita lakukan ini satu hal yang sia-sia. Tetapi ketika kita berlari kepada Tuhan karena dialah perlindungan kita, dan kita berlari kepada Tuhan karena dialah kekuatan kita, dan kita berlari kepada Tuhan karena dialah penolong kita, maka saudara dikatakan apa? Apa yang kita kerjakan saudara akan terbukti. Saudara percayalah saudara, jangan berlari kepada siapapun juga. Mungkin saudara mengandalkan kekuatan saudara, mengandalkan kekuatan siapapun juga saudara yang saudara andalkan. Satu saat mereka akan tidak bisa membantu saudara lagi. Karena apa? Kekuatan manusia terbatas. Mungkin saudara mengandalkan harta saudara, harta bisa habis. Mungkin saudara mengandalkan siapa saudara, kedudukan akan habis dan akan berakhir. Tetapi ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, Alkitab mencatat Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Nah saudara, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan ini saudara, apa kita masih tawar-menawar dengan kekuatan daripada firman, kekuatan Allah untuk menolong kita? Sadari saudara ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang istilahnya yang upaya kita untuk kita minta pertolongan pada seseorang, bukan berarti kita tuh free saudara, tidak membayar. Kadang-kala kalau kita minta pertolongan pada seseorang, orang itu saudara membebani kita ya dengan segala biaya dan yang ada. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala pengharapan kita, Alkitab mencatat saudara, pengharapan bersama Kristus tidak akan pernah sia-sia. Karena tegas dikatakan dialah sebagai penolong dan kekuatan, sebagai penolong dan dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, saya akan baca kebenaran firman Tuhan. Ini saudara di dalam 1 Korintus kembali saudara, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara, pencobaan memang ada, godaan memang ada. Itu hal yang biasa saudara. Jangan sampai Alkitab mencatat apa? Hal biasa itu membuktikan saudara, kita tidak perlu kalah dengan pencobaan itu. Kita tidak perlu kalah dengan godaan itu, karena itu hal yang biasa. Hal yang biasa saudara. Kita dikatakan yang tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terpujilah nama Tuhan saudara. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketika kita dicobai, ketika kita bertahan, dan ketika kita memberikan hidup kita dipenuhi dengan firman itu saudara, Allah berada di pihak kita. Bahkan kekuatan Allah itu membackup kita saudara. Kita dikeluarkan dari segala permasalahan yang ada, sehingga saudara ya, dikatakan apa saudara? Dikatakan dan kamu dapat menanggung karena kekuatan firman, karena kekuatan Allah itu, kekuatan Kristus itu saudara, yang bisa membuat kita itu menanggung segala sesuatunya. Dan ketika saudara dan saya keluar dari permasalahan yang ada, maka saudara kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam diri kita, janji Tuhan tergenapi dalam diri kita, dan kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara sadari saudara, tadi kita melihat bagaimana seorang pemuda tadi menuangkan air ya sebanyak-banyak sampai sepenuhnya, akhirnya meluber di gelas itu, kemudian bola pingpong itu terangkat. Sama hanya kita saudara, kalau saudara mau terangkat dari permasalahan yang saudara hadapi, kalau saudara mau terangkat dari setiap persoalan-persoalan yang saudara alami, bahkan ketika saudara mau keluar dari segala hal-hal yang menghimpit saudara, mari pada saat hari ini berikan hati kita, berikan hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, firman Kristus yang memenuhi diri kita. Berikan hidup kita saudara sepenuhnya saudara. Jangan pernah kita tuh menolak saudara apapun firman yang kita terima. Berikan dengan segenap hati, dengan hati yang tidak curiga saudara. Dan saya percaya saudara, maka firman Tuhan itu akan mengubah kita dan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga saudara kita dipelayakkan oleh Tuhan untuk menerima janji dan kebenarannya yang terjadi di dalam setiap hidup saudara saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya inspirasi dan renungan firman Tuhan pada saat hari ini membelajari setiap kita tetap setia kepada Kristus. Puji Tuhan. Shalom.